Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah berkemajuan, alhamdulillah. Ini kita bertemu lagi di channel Mimbar Persyarikatan yang insya Allah akan dalam tanda kutip meneruskan apa yang kemarin sempat kita bahas, di mana kemarin kita membahas terkait dengan Wahabi yang dituduhkan telah merecoki atau telah merasuki di persyarikatan kita di Muhammadiyah. Berikut kita akan membahas masalah relasi yang dinamis antara Muhammadiyah dengan Salafi. Nanti kita kupas secara insya Allah objektif, ilmiah, terbuka, dan bermartabat, sehingga kemudian teman-teman atau siapapun umat Islam bisa untuk turut berdiskusi. Mungkin orang akan bertanya, bisakah antara Muhammadiyah dan Salafi dibandingkan? Karena kita ketahui bersama ada beda karakter antara Salafi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah jelas-jelas organisasi massa keislaman, sedangkan Salafi bukan. Maka yang demikian itu bisakah untuk diperbandingkan atau dibicarakan? Saya punya keyakinan bisa dalam aspek-aspek tertentu, lebih khusus misalnya pada sistem fikih di Muhammadiyah dan di Salafi, insya Allah itu bisa menjadi variabel yang kemudian untuk bisa jadi alasan diperbandingkan antara keberadaan Muhammadiyah dan keberadaan Salafi. Lebih khusus lagi, di sini sesungguhnya apa yang akan dibahas adalah fikih dalam ranah muamalah, khususnya di Muhammadiyah, meskipun nanti untuk di Salafi fikihnya bisa meliputi akidah, bisa meliputi ibadah, juga bisa meliputi muamalah. Dari sisi yang muamalah inilah Muhammadiyah atau saya, kader Syarikatan, akan membahasnya. Sedangkan misal khusus di bidang ibadah, itu yang paling mungkin adalah kita memperbandingkannya ketika di bidang cabang-cabang ibadahnya, bukan di pokok ibadahnya itu sendiri. Misal jika kita perhatikan antara Muhammadiyah dan Salafi, kesamaannya adalah di dalam purifikasi atau pemurnian ajaran Islam itu ada semangat untuk rujuk ilal Quran wa sunnah. Antara Salafi dan Muhammadiyah sama sekali tidak ada perbedaan. Meskipun demikian, fakta-fakta yang terjadi di lapangan menyeruak juga gesekan antara Muhammadiyah dan Salafi. Itu di akhir-akhir ini sangat terasa, apabila yang kemarin-kemarin hanya seperti bisik-bisik, hanya seperti dari mulut ke mulut, tapi untuk yang belakangan ini sudah mulai muncul ke permukaan. Dari sisi orang-orang Salafi, mereka gencar dalam tanda kutip menyerang Muhammadiyah. Misal ada satu titik perbedaan, maka terlihat sekali orang-orang Salafi sangat bersemangat untuk menyerang dalam tanda kutip apa yang menjadi poin perbedaan tersebut. Misal seperti kemarin ada pembahasan di publik tentang musik, maka kemudian orang-orang Salafi begitu gencarnya, begitu dahsyatnya menyerang orang-orang Muhammadiyah atau tokoh-tokoh Muhammadiyah, atau juga bahkan prinsip-prinsip di Muhammadiyah. Oleh karena perbedaan itu atau gesekan-gesekan itu telah muncul ke permukaan, maka kita memang wajib atau harus untuk mensikapinya dengan tentu saja dengan arif, dengan ilmiah, dengan bermartabat dan terukur. Jangan sampai kemudian kita yang sudah dikenal mengusung tagline berkemajuan jatuhnya jadi hanya sama dengan mereka yang asal melontarkan pendapat, asal melontarkan tanggapan. Karena kenapa? Karena
di antara gesekan-gesekan itu ada konsekuensi yang sesungguhnya bisa menjadi serius, maka hal itu perlu diredam sebelum terjadi. Siapakah Salafi itu? Maka kita bisa secara sederhana dan singkat menjelaskan bahwasanya Salafi adalah golongan umat Islam yang menisbatkan dirinya, misalnya sikapnya, misalnya pemikiran, misalkan amaliyahnya, kepada sikap, pemikiran, dan amaliyah orang-orang terdahulu atau orang-orang salaf. Siapakah salafus saleh itu? Dijelaskan bahwasanya di dalam hadis khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni walladzina yalunahum walladzina yalunahum, yaitu adalah orang-orang yang hidup secara islami di masaku, di kurunku, kemudian berikutnya adalah generasi berikutnya yang masih mengikuti tradisi-tradisi keislaman tersebut, tradisi yang dikembangkan oleh Rasulullah dan para sahabat, kemudian juga generasi berikutnya. Jadi setidaknya ada 3 generasi itu yang disebut dengan salafus saleh, yang konsisten dengan ajaran Islam, dengan mengikuti ittiba Rasulullah. Di dalam sejarah, Salafi mempunyai pemahaman keislaman yang bisa kita runut secara singkat, secara dari fase ke fase, dari kurun ke kurun, adalah ketika di abad 8, di abad 13, kemudian yang paling belakang adalah di abad 18. Di abad ke-8 kita mengenal tonggak tokohnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di abad ke-13 kita mengenal tonggak tokohnya adalah Ibnu Taimiyah, dan yang paling belakangan ini di abad ke-18 kita mengenal tonggak tokohnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Itulah yang apabila kita telusuri dari kurun ke kurun, pemikiran, sikap, dan amalan Salafi. Dimana kalau kita agak berbeda sedikit menyinggung Wahabi, di abad ke-18 itulah di tonggak tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab, dia ketemu dengan Ibnu Saud yang menguasai Arab dan kemudian mendirikan kerajaan Arab. Mereka berkombinasi, mereka berkelindan, mereka kerjasama dalam giroh yang sama, ingin menegakkan Islam. Jadilah kemudian penamaan dari luar yang disebut dengan Wahabi. Ajaran-ajaran Salafi dari Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian telah kawin dalam tanda kutip dengan giroh politik atau giroh kekuasaan dari Ibnu Saud yang juga mempunyai visi sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menegakkan syariat Islam atau menegakkan risalah Islam. Itulah kemudian bentuk paling nyata yang kemudian terjadi di kerajaan Arab Saudi. Orang-orang di luar setelah mereka berkelindan itu menyebutnya adalah Wahabi. Sedangkan di internal mereka tetap saja menyebutnya sebagai Salafi. Dan kita mengenal nama Salafi adalah yang menurut mereka nama yang sesuai dengan nas. Apabila ada penamaan kelompok umat Islam di luar itu, mereka pun menyebutnya sebagai nama yang bid'ah. Mereka ada nama Salafi, mereka ada nama Sunni, mereka ada nama Al-Jamaah, mereka ada nama Al-Ghuraba, mereka ada nama Firqatun Najah, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Dia atau kelompok Salafi itu masuk ke Indonesia melalui beberapa fase. Idenya atau pemikirannya ataupun penampakan fisiknya memang terlihat ada perbedaan, agak mencolok dengan penampilan umat Islam yang biasa. Mungkin berkupluk, mungkin berjenggot, mungkin cingkrang, bergamis. Untuk yang perempuan bercadar, berjilbab besar, berbaju yang longgar-longgar hingga mungkin 3 kali lipat besar tubuhnya atau besar ukurannya. Untuk Salafi yang tadi sudah berkelindan dengan pemikiran Ibnu Saud, yang apabila dari luar disebut sebagai Wahabi, maka kita bisa melihat ciri khas mereka. Untuk warna,
politik yang di atas atau dari kekuasaan ada kecenderungan yang otoritarian, sedangkan warna politik yang apabila dilihat dari rakyatnya yang dipimpin terlihat ada pemahaman atau warna politik rakyat yang fatalistik. Sesungguhnya itu menjadi dua hal yang sangat mencolok, sehingga sangat mungkin apabila kerajaan Arab Saudi itu akan bisa bertahan lebih lama kekuasaannya. Salafi masuk ke Indonesia, khususnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada istilah hijrah untuk orang-orang yang berhijrah dari tadinya belum tahu Islam atau sedikit Islam atau masih belum baik menjadi baik dan seterusnya. Ada transformasi dari negatif ke positif, mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, tapi bekal keilmuan keislaman yang terbilang masih rendah, itu akan menjadi sasaran empuk kelompok Salafi. Setelah mereka kemudian bisa diseret dalam tanda kutip atau tertarik dengan ajaran-ajaran Salafi, mereka langsung dikenai doktrin tentang hadis firqah, hadis tentang perpecahan dalam umat Islam yang terbagi menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu adalah al-jamaah, yaitu adalah kelompok Salafi tersebut. Dengan doktrin yang kuat dalam hal ini, mereka jadi bengong. Oh, ternyata hanya ini yang nanti masuk surga, yang lain masuk neraka. Berarti inilah kelompok yang paling selamat. Itu doktrin yang paling kuat menempeli, merasuki orang-orang Salafi yang terbilang masuk baru atau yang sedang hijrah, dalam proses hijrah. Itu tidak menutup kemungkinan melanda orang-orang atau warga Muhammadiyah yang kurang lebih kondisinya seperti itu. Semangat agamanya tinggi, namun dalam hal pengetahuan ataupun dalam hal keislaman, ilmu keislaman masih terbilang rendah. Jadinya kemudian seperti itu. Karena apa? Di samping itu, warga Muhammadiyah memang relatif terbuka, relatif open mind. Juga nanti serangan berikutnya yang paling empuk adalah di masjid-masjid yang notabene adalah milik Muhammadiyah. Mereka masuk, mereka berkenalan, mereka lebih intens menjadi pengurus di masjid, kemudian mempengaruhi pemikiran pada takmirnya, pada pengurus takmirnya. Kemudian secara pelan-pelan, bertahap, masjid itu pun akhirnya menjadi masjid yang berwarna Salafi. Kegiatan-kegiatannya kemudian banyak diisi oleh ustadz-ustadz Salafi. Dengan adanya ranah atau aspek-aspek yang tidak bertemu atau bisa jadi juga bahkan bertentangan antara Salafi dengan Muhammadiyah, maka di sini kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai kader, sebagai pimpinan Muhammadiyah, mesti betul-betul menseriusi di dalam menyikapinya. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita menyepelekannya. Itu perlu menjadi sikap kita. Karena apa? Karena pada aspek-aspek tertentu di Salafi itu memang terjadi gebyah-uyah dalam bahasa Jawanya. Gebyah-uyah itu sampai tidak membagi-bagi antara mana ranah akidah, mana ranah ibadah, mana furu'iyah, cabang-cabang dalam ibadah, mana muamalah, mana akidah. Kebanyakan orang-orang Salafi semua memasukkan persoalan keagamaan ini adalah persoalan ibadah mahdoh. Sehingga apabila tidak sesuai dengan fikih mereka, mereka langsung memberi vonis justifikasi bahwasanya yang berbeda dengan mereka adalah bid'ah. Sedangkan kita ngerti sendiri, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Itu kan menjadi masuknya ke ranah akidah, meskipun tadinya di ranah yang sekedar berbeda fikih. Untuk itu, saya mencoba melihat-lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah mana saja yang sudah membahas tentang munculnya gesekan-gesekan antara Salafi dan Muhammadiyah di permukaan ini. Saya baca-baca tentang artikel
saya juga mencari-cari buku-buku mana yang sudah membahas. Akhirnya saya ketemu dengan satu buku yang saya anggap paling bagus, paling representatif di dalam membahas relasi hubungan antara Muhammadiyah dengan Salafi, yang ditulis oleh Dr. Ali Trigiatno, yang judulnya Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah, ada 2 jilid. Dan yang seperti inilah yang sebenarnya paling membantu bagi kita sebagai kader, sebagai pimpinan, sebagai warga di dalam bersikap terhadap suatu hal dengan ilmiah, dengan objektif, dengan bertanggung jawab, dan bermartabat. Ternyata di dalam buku ini, Dr. Ali itu menginventarisir dan kemudian mengklasifikasi titik pisah fikih antara Salafi dan Muhammadiyah, yang mana ada sekitar 30, dan 30 itu pun kemudian dipilah-pilah lagi, mana yang masih bisa hidup berdampingan, damai dengan Muhammadiyah, mana yang mengganggu, mana yang merusak. Meskipun di dalam klasifikasi yang lain ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Untuk yang pertama, di sini di dalam buku ini dijelaskan yang ada potensi untuk mengganggu Muhammadiyah itu misalnya tentang cabang-cabang di dalam ibadah, misalnya tentang menunjukkan jari telunjuk ketika at-tahiyatulillah itu perlu digoyang-goyang atau tidak. Kemudian misal ketika sami Allahu liman hamidah, tangannya dilepas atau kembali sedekap. Duduk itu iftiras atau tawaruk, itu bisa damai-damai saja. Di masjid juga banyak, ada yang berbeda-beda, itu termasuk yang tidak menjadi masalah. Sementara ada yang bisa berpotensi mengganggu Muhammadiyah. Misalnya apa? Misalnya sesungguhnya permasalahannya termasuk biasa, termasuk bisa ditolerir, bisa berdamai, tapi kemudian memang sengaja untuk diserangkan kepada pihak Muhammadiyah yang tidak begini salah, yang tidak begini bid'ah, kemudian meluas dari satu pendapat perorangan menjadi yang berpengaruh di masjid, membuat halakoh sendiri, bahkan dengan keluarga pun menjadi renggang, dan lain sebagainya. Itu yang bisa mengganggu Muhammadiyah. Juga ada titik pisah fikih tadi yang merusak Muhammadiyah. Misalnya dalam hal pandangan adanya organisasi. Bagi orang-orang Salafi, organisasi itu bid'ah. Bagaimana mungkin antara Salafi dan Muhammadiyah bisa hidup berdampingan jika sementara orang Salafi menyatakan organisasi itu bid'ah, sedangkan Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan. Seluruhnya berdasarkan prinsip-prinsip berorganisasi. Rumah sakit dibangun karena ada organisasinya, sekolahan dibangun karena ada organisasinya, pondok pesantren, panti asuhan, begitu juga dengan amal usaha yang lain yang begitu banyak dan bermacam-macam. Jadi jelas kalau kita mau berpikir secara objektif, sejatinya antara Salafi dan Muhammadiyah di satu sisi ada titik temunya dalam masalah purifikasi atau pemurnian, rujuk ilal Quran wa sunnah, tapi di sisi lain juga ada hal yang mendasar. Mereka menyebut organisasi adalah bid'ah. Apa yang terjadi kalau kemudian dalam setiap saatnya kita adalah disebut sebagai pelaku bid'ah? Inilah yang sangat berpotensi merusak Muhammadiyah. Kemudian tentang klaim mereka terhadap kebenaran. Satu-satunya kebenaran adalah apa yang ada di dalam Salafi. Di luar Salafi adalah kesalahan, kesesatan, kebid'ahan menuju ke neraka. Kemudian tentang zakat profesi. Apa yang terjadi jika kemudian zakat profesi itu tidak diberlakukan di Muhammadiyah? Itu menjadi akan mengganggu, merusak tatanan yang sudah mapan di Muhammadiyah. Di mana kalau kita ketahui zakat profesi ini masuk di ranah ijtihadi. Itu tidak akan diterima oleh orang-orang Salafi. Yang terakhir, sementara saya memang melihat adanya, mohon maaf sekali, kelucuan-kelucuan
pemahaman orang-orang Salafi. Misal, coba kita lihat antara ustadz-ustadz Salafi sendiri juga tidak sepi dari perbedaan-perbedaan antara mereka. Kemudian yang paling lucu adalah saling mentahdir. Hingga bagaimana yang mau kita lihat itu sebenarnya apa? Sesama Salafi mentahdir. Bahkan nanti setelah mentahdir juga meningkatkan, menuduh bid'ah. Kan bid'ah itu dolalah. Dolalah itu menuju neraka. Sehingga lucu yang terjadi antara di internal Salafi sendiri. Bahkan lebih meningkat lagi, saya melihat adanya kerancuan-kerancuan pemahaman orang-orang Salafi. Bagaimana mereka bisa menuduh bahwasanya organisasi itu produk bid'ah. Sementara saya tidak pernah bisa melihat ada sesuatu tatanan yang sudah tertata, terbentuk, entah itu fisik, entah itu non-fisik, tanpa melakukan prinsip-prinsip organisasi. Di Salafi sendiri, saya pernah lihat di Yogyakarta ada perguruan tingginya, kemudian ada pondok pesantren. Saya sangat yakin bahwasanya itu bisa terbentuk karena menerapkan prinsip-prinsip organisasi. Lantas bagaimana negara ini juga organisasi? Bagaimana rumah tangga ini juga organisasi? Lantas bagaimana mereka bisa menuduhkan organisasi itu bid'ah? Ada kaidah, apabila sesuatu itu bisa dicapai dengan sesuatu, maka sesuatu untuk mengantarkan sesuatu itu bisa tercapai, maka sesuatu ini adalah hukumnya wajib. Maka dari situlah di Muhammadiyah, di Muqaddimah Anggaran Dasar juga menyebutkan berorganisasi itu jatuhnya menjadi wajib. Maka disinilah perbedaan yang paling mendasar antara Salafi dengan Muhammadiyah. Yang berikutnya yang juga tidak kalah ngerinya, Salafi ini sangat berpotensi dan sudah beberapa kali terjadi, yaitu mendelegitimasi putusan-putusan tarjih, bahkan dengan majelis tarjih itu sendiri. Ini sementara Muhammadiyah pemahaman keagamaannya, pemahaman keislamannya, semuanya digodok dari majelis tarjih. Bagaimana jadinya kalau itu didelegitimasi oleh orang-orang Salafi, oleh pemahaman Salafi? Maka sangat bisa dibayangkan apabila Salafi masuk ke Muhammadiyah, yang terjadi adalah dipastikan merecoki Muhammadiyah. Karena memang sesungguhnya Muhammadiyah tidak menjadi masalah ketika Salafi berpendapat apa saja, asal itu di kandangnya sendiri. Salafi berpendapat macam-macam, pendapatnya bertentangan dengan pendapat-pendapat Muhammadiyah, itu diungkapkan di dalam kandang Muhammadiyah. Di amal usaha Muhammadiyah, mungkin masih di struktur orang yang terkena pengaruh Salafi, dia tidak keluar, tapi masih tetap bertahan di Muhammadiyah. Kemudian menyampaikannya di kandang Muhammadiyah, di internal Muhammadiyah. Inilah yang terjadi. Beda apabila orang Salafi di kandang Salafi sendiri mengajarkan ajaran-ajarannya, prinsip-prinsip Salafinya, itu yang terjadi hidup bersama, hidup berdampingan dengan saling menghormati. Maka perlu diperhatikan perbedaan-perbedaan itu. Sepertinya jadi saya pahami bahwasanya orang-orang Salafi ini tidak memahami bahwasanya perbedaan itu sunatullah. Bisa kita lihat antar ustadz di Salafi juga bertentangan, saling mentahdir. Sementara lebih jauh lagi di masa Rasulullah sendiri pun, ada perbedaan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah di dalam satu perang Ahzab memberi pesan kepada pasukannya ketika akan berangkat, maka kamu nanti apabila telah sampai di perkampungan Quraidah, sholatlah asar. Tapi ternyata di dalam perjalanan beberapa pasukan itu saling berbeda pendapat. Sebaiknya kita sholat asar terlebih dahulu. Yang lain berpendapat kita tetap sholat asarnya setelah sampai di sana. Akhirnya betul terjadi perbedaan, dua pendapat. Pasukan sebagian sholat asar terlebih dahulu, dan pasukan yang lain sebagiannya sholat asar setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ini apabila tidak disikapi dengan arif juga akan membingungkan. Ternyata apa hikmahnya? Ada satu objek
perintah dari Rasulullah, tapi bisa disikapi secara berbeda. Dua sikap. Dua sikap ini ternyata tetap damai, itu hikmahnya. Ada perbedaan, ada bertentangan, tapi mereka tetap damai. Kemudian itu dilaporkan kepada Rasulullah. Hikmah yang berikutnya adalah ternyata Rasulullah tidak menyalahkan di antara mereka, tidak menyalahkan perbedaan itu. Rasulullah menerima semuanya. Itu adalah, bisakah kita mengambil hikmah itu? Bahwasanya perbedaan adalah sunnatullah. Di masa Umar bin Khattab berikutnya, di mana yang sangat terkenal punya orientasi pendekatan yang rasional, dan Umar bin Khattab sendiri punya anak yang pendekatannya atau orientasinya adalah sangat hati-hati. Dia lebih cenderung dengan pendekatan nas, pendekatan nakliyah. Sampai kepada yang kita rasakan adanya perbedaan-perbedaan mazhab. Kita kenal di Islam ada 4 mazhab yang besar. Apakah yang seperti itu tidak menjadi pelajaran buat kita bersama? Sampai kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi di dunia Islam kontemporer seperti sekarang ini. Maka pesan yang paling utama untuk orang-orang salafi adalah perbedaan adalah sunnatullah. Jangan sampai menjadi kaum yang naif, kaum yang mengingkari adanya perbedaan yang itu adalah sunnatullah. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi perhatian baik pada Muhammadiyah sendiri, dari pimpinannya, dari kader-kadernya, dari warganya, juga menjadi perhatian bagi orang-orang salafi. Silahkan untuk bebas berekspresi, bebas berpendapat, untuk kemudian dibingkai di internalnya sendiri-sendiri, di kandangnya sendiri-sendiri. Karena saya pun sebenarnya masih punya keyakinan bahwasanya orang-orang salafi menjunjung tinggi akhlakul karimah. Jangan sampai terjadi kemudian ada semacam kudeta di amal usaha milik Muhammadiyah yang dibangun atas dasar kerjasama berorganisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.